Ustaz. Amin. Ustaz, usaha taat. Jadi Ustaz Dery ini akhir-akhir ini lagi rame banget jadi pembahasan. Karena katanya semua yang ketemu Ustaz masuk Islam. Nggak tahu kenapa orang tuh kayak kalau ketemu aku tuh jadi nggak minat, jadi kepengen. Iya. Kemarin Hotman Paris juga bilang, orang-orang masuk Islam. Ntar lagi tuh. Oh, jadi Bang Hotman udah mau masuk Islam? Lalu mau bangun masjid ya. Masya Allah. Doakan ya guys ya. Assalamualaikum. Selanjutnya Ibu Salim insyaallah. masuk Islam juga? Amin insyaallah. Masya Allah. Namanya dia udah bangun masjid, nanti ngobrol, Masya pokoknya Allah. amalnya itu udah Islam ya, amalnya. Selanjutnya Jadi Sumargo insyaallah. dia di Sumargo. Besok kita podcast sama dia. Masuk Islam juga Ustaz? Insyaallah. Semua manusia kan itu ada ayatnya kan. Bisa ya. Halo para sahabat saya yang selama ini sudah dekat dengan Hotman, sahabat muslim. Bulan Ramadan segera tiba. Hotman punya keinginan untuk membangun masjid. Untuk saudara-saudara muslim Hotman Paris. Untuk saudara-saudara Hotman yang beragama Islam. Bagi yang punya lahan kosong, segera kabarin Hotman. Ayo, tulis di kolom komentar, Hotman tungguin. Tulis di kolom komentar, Hotman tungguin. Ini benar-benar Hotman mau membangun masjid untuk sahabat-sahabat Hotman Paris yang telah begitu baik selama ini sama Hotman. Oke? Hotman tunggu. Tulis di kolom komentar kalau Anda punya lahan kosong. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Setelah Deddy Corbuzier, sekarang Hotman Paris yang makin kagum pada Islam. Apakah ini tanda gelombang baru mualaf Indonesia? Hotman Paris Hutapea, pengacara kondang dan eksentrik ini emang nggak lagi diraguin kemampuannya. Nggak terhitung kasus yang mampu ia tangani selama menjadi pengacara. Nggak hanya diapresiasi di dalam negeri, bahkan sejumlah media asing pun turut ngasih pujian ke Hotman Paris. Gaya dan aksi Hotman Paris Hutapea selalu menarik perhatian banyak orang, termasuk netizen. Punya sederet mobil mewah seperti Lamborghini dan Ferrari. Selain itu, tangannya penuh perhiasan mewah. Belum lagi koleksi berbagai barang mewah, mulai dari jam tangan, sepatu, dan yang lainnya. Dia memang fenomenal. Meski bukan penganut agama Islam, tapi beberapa waktu lalu ia diundang ke pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Ziarah ke makam Gus Dur dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, ulama besar pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus kakeknya Gus Dur. Hotman Paris malah mengaku betah tinggal di sana. Nggak hanya itu, saat berkunjung ke Arab Saudi, Hotman Paris juga mengagumi Menara Zamzam yang berada di Makkah. Ia mengunggah video yang menunjukkan betapa cantiknya menara tersebut di waktu malam hari. Hanya 2 kata yang dituliskan Hotman Paris untuk melukiskan salah satu keistimewaan kota Mekah itu. Wow, keren. Begitu ia ngasih komentar. Biasa tampil dengan kemeja atau jas berbagai warna, tapi baru-baru ini ia tampil beda. Penampilan Hotman mencuri perhatian dengan mengunggah foto dirinya memakai peci di akun Instagramnya beberapa bulan lalu. Bahkan ia menamai dirinya Gus Hotman di salah satu unggahannya. Unggahan ini kontan memunculkan banjir komentar dan pujian dari netizen. Besok-besok gelarnya nambah jadi Ustadz Dr. Hotman Paris Hutapea SHMH. Mantap kali abangku satu ini. Ganteng kali pakai peci. Sampai ada yang mendoakannya agar dapat hidayah. Yang menarik,
Kemarin saat dia mengungkap alasan membela Fairuz Arafik dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan lewat media elektronik oleh Gali Ginanjar, Hotman memastikan mendampingi Fairuz bukan karena uang, melainkan faktor kemanusiaan. Hotman merasa nuraninya terpanggil saat melihat Fairuz dihina oleh Gali di channel YouTube Ray Utami. Dan diam-diam, Hotman kagum dengan Fairuz setelah memutuskannya berhijrah. Saya kagum sesudah dia hijrah. Dia sudah pakai hijab. Muslim yang baik, itu saya kagum. Tapi anehnya setelah jadi muslim yang baik, setelah dia hijrah, pakai hijab, dia malah dapat perlakuan yang sangat tidak manusiawi seperti itu. Itulah alasannya saya membela Fairuz, kata Hotman menjelaskan. Kalau kita lihat sekarang, tanda-tanda simpatiknya Hotman Paris pada Islam bertubi-tubi ditampakkannya ke publik. Ya, setelah sebelumnya Deddy Corbuzier jadi mualaf, apakah publik figur berikutnya Hotman Paris juga akan menjadi mualaf? Semoga saja ya, kita doakan sama-sama. Gelombang mualaf berdasarkan info yang beredar luas di masyarakat dunia memang berawal dari peristiwa kekerasan yang disangka dilakukan oleh Muslim di New York, Amerika Serikat tahun 2001 lalu. Peristiwa ini menghasilkan gelombang kecut ke seluruh dunia. Dan tahun 2001 telah menandai awal wabah Islamofobia, ketakutan tanpa alasan terhadap Islam dan Muslimin di seluruh dunia. Sejak itu, berbagai kekerasan terhadap umat Islam di berbagai negara silih berganti, mulai dari benua Asia sampai Afrika. Ini karena umat Islam telah dikunci dengan satu kosakata, pelaku kekerasan. Tanpa banyak intelektual Muslim yang melakukan pembelaan terhadap Islam dan kaum Muslimin. Sementara itu, negara-negara Islam atau negara dengan penduduk Muslim takut saling membantu saudara Muslim yang sedang tertindas karena takut dituduh pelaku kekerasan. Keadaan ini terus berlangsung. Sedangkan di sisi lain, masyarakat Barat adalah masyarakat berpendidikan dan rasional. Berita-berita miring tentang Islam dan Muslimin dunia yang bertubi-tubi telah mendatangkan pertanyaan dalam hati mereka. Benarkah Islam seperti itu? Mereka mulai mencari literatur dan bacaan yang kredibel tentang Islam. Ada juga yang turun langsung ke lapangan membuat dokumentasi. Dan di antara mereka, ada yang mendatangi tempat atau negara yang dikabarkan sebagai sarang penjahat Muslim. Mereka telah melakukan berbagai tindakan nyata untuk memenuhi hasrat keingintahuan diri mereka yang merupakan bagian dari fitrah manusia. Salah satunya adalah Michael Moore yang punya hobi bikin film dokumentasi yang kemudian menjadi profesi. Film dokumenternya Fahrenheit 9/11 memenangkan beberapa penghargaan internasional dan menghasilkan $200 juta dari penonton seluruh dunia. Temuannya yang didokumentasikan telah mengejutkan dunia, khususnya tentang kebenaran Islam yang ditutup-tutupi oleh dunia Barat. Sesudah bersyahadat, ia membentangkan poster di depan Trump Hotel. We are Muslim. Kami semua Muslim. Oliver Stone adalah seorang produser film yang sukses di Hollywood. Apa saja difilmkan asal mendatangkan duit. Anaknya, Scan Stone yang berumur 27 tahun, ingin menapak jejak sang ayah dan pergi ke Iran untuk membuat film dokumenter di negara para pendukung kekerasan. Apa yang dilihatnya telah membuka mata hatinya bahwa Islam adalah indah. Dan ia pun urung membuat film. Ia bersyahadat dan belajar tentang Islam. Tony Blair adalah Perdana Menteri Inggris yang terkenal. Iparnya Lauren Booth senantiasa memantau TV akan aktivitas politik Tony Blair dan bertanya-tanya, benarkah Islam adalah seperti yang dimusuhi oleh Tony Blair? Setelah menelaah beberapa buku, ia datang ke masjid dan minta disyahadatkan. Inggris geger lagi. Perdana Menteri yang ingin mengalahkan Muslim ternyata tidak berdaya melawan ipar sendiri. Bagaimana akan mengalahkan Islam? Berderet nama selebriti dunia yang memeluk Islam atau yang disangka bukan Muslim, ternyata Muslim tulen dan mendapat publikasi yang mendunia. Langsung atau tidak, mereka adalah pendakwah. Sebut saja Muhammad Ali, Mike Tyson, bintang bola basket Shaquille O'Neal, Abdul Hakim Olajuwon, dan masih banyak deretan artis dunia, komedian yang memeluk agama Islam. Bahkan penyanyi Janet Jackson dan kakaknya Jermaine Jackson, seorang lagi kakaknya yang paling populer adalah Michael Jackson, ketika berada di Qatar telah mengucapkan Insya Allah. Sekiranya penyanyi bintang pujaan pemuda-pemudi di seluruh dunia ini telah jelas masuk Islam, maka sangat mungkin jutaan para pemujanya di dunia bakal ikut masuk Islam. Di Indonesia,
Mu'alaf Center Indonesia mencatat, sejak 2003 jumlah mu'alaf ada lebih dari 50.000. Dalam 2 tahun terakhir, angkanya lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Etnis Tionghoa mendominasi populasi mu'alaf di tanah air. Berdasarkan wawancara wartawan Republika Zahrotul Oktaviani dengan Ketua MCI, Stephen Indra Wibowo, salah satu penyebab tingginya jumlah mu'alaf karena tren hijrah. Bahkan, baru seminggu jadi muslim, Deddy Corbuzier udah jadi saksi orang masuk Islam. Sejak 2003, secara spesifiknya, ada 58.500-an yang telah jadi mu'alaf. Rata-rata untuk demografi paling banyak di usia 30 tahun ke atas hingga 40. Untuk status ekonomi sosialnya di kategori B, C, di mana pengeluaran rumah tangganya antara 2-4 juta per bulan. Ini masuk kategori average atau rata-rata. Untuk tingkat pendidikannya, di antara lulus S3 sampai S1. Untuk suku yang paling banyak, masih dominan dari Jawa. Sementara untuk etnis, dominasi Tionghoa. Etnis Tionghoa ini sekitar 27%. Angka mu'alaf setahun terakhir mengalami peningkatan sekitar 18% dari tahun sebelumnya. Dari 2.800 menjadi 3.500 dalam 1 tahun. Yang menjadi penyebab naiknya jumlah mu'alaf dalam 2 tahun terakhir memang signifikan perbedaannya. Salah satunya karena ada tren hijrah tadi. Banyak yang mulai belajar agama lebih baik. Mereka yang belajar adab yang baik, akhlak yang baik, mampu menunjukkan pada lingkungan dan sekitarnya bagaimana beradab dan berakhlak yang baik. Nah, yang melihat pun akhirnya tertarik. Mereka melihat orang muslim di Indonesia itu baik, bagus, bisa diajak ngobrol dan bercanda. Rata-rata dari teman yang mampu memberi contoh dan ilmu yang baik. Ini bagusnya tren hijrah sekarang. Nah, sekarang bagaimana kita menjaga agar mereka benar-benar menjadi mu'alaf yang betul-betul memahami Islam, bukan ala kadarnya. Dengan semakin banyaknya yang menjadi mu'alaf, mudah-mudahan orangnya bisa betul-betul hidup sebagai seorang muslim sejati. Amin. Ilmunya bertambah. Karena makna mu'alaf kan bukan sekedar baru masuk Islam, melainkan juga orang yang terpaut dan dilembutkan hatinya untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ini tantangan kita yang sudah menjadi muslim sejak lahir. Tentu selayaknya bisa membantu mereka yang mu'alaf, yang lebih mudah dimengerti bagi mereka agar dapat berakhlak dan beradab yang baik dan benar. Syarat kita bisa melakukan itu, tentu kitanya dulu yang harus sudah berakhlak dan beradab yang baik. Tapi menurut saya tetap sambil kita memperbaiki, sambil juga sebisa mungkin kita bantu para mu'alaf ini. Insya Allah.